Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Ervina dan rekan saya Ibu Iren Rajagukbuk dari Universitas Victory Sorong. Hari ini kami akan menjelaskan video perkuliahan pada mata kuliah Business Intelligence pada bab Data Collection and Data Extraction. Adapun pada pertemuan ini, secara umum ada 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah ekstraksi data, dan yang ketiga adalah tentang web scraping. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah mahasiswa dapat mengimplementasikan tahapan pengumpulan dan ekstraksi data. Dalam konteks text mining, proses pengumpulan dan ekstraksi data merupakan tahapan yang sangat penting dan krusial. Data yang dikumpulkan tidak hanya harus akurat, namun juga harus memiliki kualitas yang bagus agar dapat memberikan hasil penelitian yang bagus pula. Data collection adalah proses pengumpulan dan mengukur informasi mengenai variabel-variabel yang menjadi perhatian dengan cara sistematis yang memungkinkan seseorang menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Sebelum melakukan data collection, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah: 1. Tujuan melakukan penelitian. 2. Jenis data yang akan dikumpulkan. 3. Metode dan prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Tujuan terpenting dari koleksi, pengumpulan, dan data collection adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan kaya akan informasi dan dapat diandalkan untuk analisis, sehingga keputusan berdasarkan data dapat dibuat untuk penelitian. Membahas terkait dengan data collection, tentunya hal tersebut tidak terlepas daripada apa saja jenis dan macam metode koleksi atau pengumpulannya. Pertimbangkan dengan cermat metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian secara langsung. Berikut adalah tabel jenis-jenis dan macam metode koleksi, pengumpulan, atau data collection. 1. Metode percobaan. Metode percobaan ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Cara kerja metodenya yaitu memanipulasi variabel dan mengukur pengaruhnya terhadap orang lain. 2. Metode survei. Digunakan untuk memahami karakteristik umum atau pendapat sekelompok orang. Cara kerja metodenya yaitu membagikan daftar pertanyaan ke sampel online secara langsung atau melalui telepon. Metode yang ketiga yaitu wawancara atau kelompok fokus. Digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang persepsi atau pendapat tentang suatu topik. Cara kerja metodenya yaitu mengajukan pertanyaan terbuka kepada peserta secara lisan dalam wawancara individu atau diskusi kelompok terfokus. Keempat, metode pengamatan atau observation. Digunakan untuk memahami sesuatu dalam suasana alaminya. Cara kerja metodenya yaitu mengukur atau mensurvei sampel tanpa mencoba mempengaruhinya. Metode yang kelima yaitu etnografi. Digunakan untuk mempelajari budaya komunitas atau organisasi secara langsung. Cara kerja metodenya yaitu bergabung dan berpartisipasi dalam komunitas dan mencatat pengamatan dan refleksi Anda. Yang keenam yaitu penelitian arsip. Digunakan untuk memahami peristiwa, kondisi,
atau praktik saat ini atau sejarah. Cara kerja metodenya yaitu akses manuskrip, dokumen, dan catatan dari perpustakaan, penyimpanan atau internet. Yang ketujuh, pengumpulan data sekunder. Digunakan untuk menganalisis data dari populasi yang tidak dapat Anda akses secara langsung. Cara kerja metodenya yaitu mengumpulkan kumpulan data yang ada yang telah dikumpulkan dari sumber seperti lembaga pemerintah atau organisasi penelitian. Beberapa sumber data yang dapat digunakan dalam text mining adalah 1. Data review dari sebuah produk. 2. Open data set yang tersedia di internet. 3. Komentar sosial media. 4. Survei yang bersifat teks. 5. Forum diskusi. 6. Transkrip pidato. Data extraction adalah proses pengadaan data dari sumber tertentu dan memindahkannya ke konteks baru, baik di lokasi, berbasis cloud, atau gabungan dari keduanya. Ada berbagai strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini yang rumit dan sering kali dilakukan secara manual. Berikut adalah contoh-contoh data yang kita temukan di internet. Halaman ini, jika kalian lihat, ini merupakan komentar terhadap sebuah produk yang ada di sebuah marketplace yang tersedia. Nah, produk ini terdiri dari berbagai macam komentar. Secara keseluruhan, produk ini dinilai sangat bagus oleh para penggunanya. Namun, sentimen analisis melihat lebih dari itu. Sehubungan dengan data yang digunakan dalam sentimen analisis merupakan data berbasis teks, maka kegiatan analisis sentimen itu lebih mengedepankan terhadap opini yang ada di dalam komentar yang disampaikan oleh pengguna. Nah, dalam proses data extraction, data-data ini bagaimana caranya agar dapat kita raih sebagai dataset yang kita miliki yang umumnya kita gunakan dalam bentuk Excel atau CSV. Kegiatan data extraction dapat dilakukan dengan cara web scraping. Sebagaimana gambar yang Anda lihat, bahwasanya web scraping itu adalah merubah data yang berasal dari website yang bersifat tidak terstruktur, lalu dirubah menjadi data yang bersifat terstruktur, yang dapat kita olah sefleksibel mungkin demi kepentingan penelitian. Sebelum melakukan web scraping, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita harus menentukan dulu atas dasar apa kita melakukan pengumpulan data. Yang pertama adalah apa urgensi dari pengumpulan data yang kita lakukan. Yang kedua adalah untuk siapa data yang kita kumpulkan ini dipergunakan. Dan yang ketiga adalah di mana data bisa kita dapatkan. Lalu, kapankah data tersebut harus diambil? Atau dari rentang waktu kapankah data yang kita butuhkan untuk diambil? Yang kelima adalah mengapa kita mengambil data tersebut? Dan yang keenam adalah bagaimana data tersebut diambil. Meskipun terlihat klasik, metode 5W1H ini dianggap cukup efektif untuk memulai penelitian. Berikut adalah beberapa alat bantu atau tools yang dapat dilakukan dalam melakukan web scraping. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tutorial web scraping menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Untuk masuk ke halaman Google Colab, kalian bisa mengetik colab.research.google.com. Nanti kalian akan diarahkan langsung kepada halaman awal Google Colab. Yang harus kalian gunakan adalah kalian buat file baru dengan cara klik file, lalu pilih New Notebook. Seperti ini.
Setelah filenya terbuka secara penuh, maka saya sudah siapkan sintaks untuk melakukan data scraping dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang saya ambil sumbernya dari link yang berada di sini. Nah, adapun hari ini kalian tidak perlu khawatir bagi yang merasa kemampuan dalam bahasa pemrogramannya masih rendah, karena hari ini akan saya jelaskan secara langsung penggunaannya seperti apa, bukan step by step cara codingnya bagaimana. Karena sebagai mahasiswa sistem informasi, sebagaimana yang kalian tahu bahwa kalian tidak dituntut untuk mahir dalam pemrograman, namun kalian harus bisa menguasai algoritma dan cara kerja dari pemrograman tersebut. Baik, yang pertama, seperti yang sudah disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa kalian harus menentukan dulu tujuan dari Google Scraping ini apa. Pada kasus ini, saya menentukan untuk melakukan analisis review pada komentar pengguna Gojek yang ada di Play Store. Nah, ini merupakan contoh datanya yang saya ambil dari Google Play, bahwa di sini kita lihat Gojek memiliki review 4,6 dan 5,51 juta ulasan, yang dimana ini dianggap positif oleh Google Play. Dan di sini kita akan coba melakukan pengumpulan data dan mengekstraksi data ulasan yang tersedia. Caranya, yang pertama kalian harus install dulu Google Play Scraper. Nah, kebetulan karena tools yang kita gunakan sama-sama berasal dari Google, sehingga ekosistemnya sudah terbangun, langsung kita bisa install library-nya dengan cara pip install Google Play Scraper, dan jangan lupa di depannya pakai tanda seru. Ya. Nah, lalu kita jalankan di sini, maka nanti hasilnya seperti ini. Yang kedua adalah kalian harus mengimportnya dengan cara mengetikkan sintaks seperti ini dan juga menambahkan library-library yang tersedia seperti Pandas dan juga NumPy. Ya. Lalu di play juga jangan lupa. Yang berikutnya adalah kalian harus juga melakukan import terhadap sort dan juga review yang paling penting. Kenapa? Karena review ini nanti kita akan mengambil jumlah bintang, komentarnya apa, lalu juga kita akan mengambil urutan. Artinya data tersebut akan diurutkan sebagai most relevant atau top comment dan sebagainya. Nah, ini dapat dilihat dari sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang paling relevan, ada yang terbaru, dan juga ada peringkatnya. Nah, sort itu digunakan untuk mensortir bagian ini. Oke, kita balik lagi ke codingnya. Nah, lalu di sini ada hasilnya menampilkan. Nah, lalu di sini language yang saya ambil adalah bahasa Indonesia saja dari negara Indonesia. Dan juga saya setting berdasarkan most relevant. Nah, terkecuali nanti kalian ingin mengambil kepada berdasarkan data terbaru, berarti nanti kalian bisa mengganti ke sort newest di sini ya. Sort most relevant-nya diganti ke newest dengan huruf besar semua. Nah, seperti ini ya. As newest. Nah, seperti ini. Lalu ini adalah jumlah data yang akan diambil. Misalnya kalian akan mengambil 1000 data, berarti di sini tulis 1000. Dan jika kalian ingin mengambil 100 data, kalian tulis 100 dan seterusnya. Namun ada hal yang perlu diingat bahwa jumlah pengambilan data ini akan berpengaruh terhadap lamanya program ini melakukan eksekusi terhadap perintah yang diberikan. Sehingga misalnya jumlah data yang diambil semakin banyak, maka akan semakin lama pula Google Colab melakukan eksekusi. Yang berikutnya adalah kita di sini memunculkan data frame pada library Pandas. Ya, di sini PD, di sini pd.dataframe.np.array dan seterusnya. Nah, di sini kita akan memunculkan data-data dalam bentuk data frame seperti ini, sehingga datanya terlihat lebih rapi. Nah, di sini bisa terlihat yang kita ambil adalah review ID, username, user image, konten, dan seterusnya. Nah, skor di sini maksudnya adalah skor di sini adalah merupakan bintang yang diberikan oleh user. Sehingga jika 1 berarti bintangnya
satu yang diberikan, begitupun seterusnya. Nah, lalu di sini kita ingin melihat jumlah data yang kita ambil berapa dengan melakukan indeks. Lalu di sini kita akan mensortir kembali menjadi data apa saja yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, yang saya butuhkan hanya username-nya, lalu jumlah bintangnya berapa, tanggalnya berapa, dan kontennya, konten review-nya apa saja. Sehingga data-data yang lain yang tidak dibutuhkan kita eliminasi untuk memudahkan ekstraksi data. Nah, lalu di sini saya melakukan penyortiran terhadap tanggal. Ya, di sini kita ulangi lagi dari data yang sudah disortir, kita sortir lagi berdasarkan tanggal. Nah, di sini saya sortir kembali, dan di sini kita munculkan lagi data frame-nya, dan terakhir adalah melakukan ekstraksi data tersebut ke dalam bentuk GASV. Sehingga hasilnya lebih terstruktur dan mudah digunakan untuk kepentingan berikutnya. Hasilnya dapat kalian lihat dari tombol berbentuk folder yang ada di sebelah kiri sini. Lalu terdapat scrapedata.csv. Kalian bisa double klik di sini sehingga muncul pada bagian kanan. Nah, data ini bisa kalian ekspor dengan cara ketik tombol titik 3 di sini, lalu kalian pilih download. Sehingga data dapat tersimpan ke dalam penyimpanan komputer Anda masing-masing yang dapat digunakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, seperti contoh, Pak, bagaimana caranya melakukan scraping di luar Google Play Store? Misalnya kalian ingin melakukan scraping pada data yang tersedia di Traveloka, Shopee, dan lain sebagainya. Tentunya tahapan atau proses pengkodean yang sudah saya sampaikan berikut tidak serta-merta dapat diimplementasikan pada objek yang berbeda. Sehingga tahapannya mungkin akan berbeda, tapi secara umum akan mirip. Hanya ada beberapa sumber data saja yang berbeda. Intinya, jika melakukan web scraping pada objek lain, saya harapkan kalian harus memahami juga struktur dari HTML pada website tersebut. Nah, ini hal yang agak sedikit rumit, yang dimana secara tidak langsung menuntut kemampuan kalian untuk memahami struktur website terlebih dahulu, baru kalian bisa melakukan pengumpulan data. Demikian video pembelajaran pada materi Data Collection and Data Extraction. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.